Assalamualaikum. Saya Dini, alumni Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Kesempatan kali ini saya ingin bercerita pengalaman menjadi asdos atau asisten dosen. Keep watching ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya ingin menceritakan 5 garis besar ya. 5 garis besar. Yang pertama, pengertian asisten dosen. Yang kedua, perbedaan jurusan yang menerapkan dosen dengan asdos dan yang tidak. Yang ketiga, tugas asdos. Yang keempat, semester berapa menjadi asisten dosen. Dan yang terakhir, benefit atau manfaat menjadi asisten dosen. Oke, yang pertama pengertiannya ya teman-teman. Ada yang tahu sebelumnya atau sudah mendengar tidak asing apa itu asdos? Asdos atau asisten dosen yang kita kenal itu terdiri dari 2 kata ya. Yang pertama asisten dan yang kedua dosen. Kalau kita lihat dari definisinya dalam kamus Oxford Dictionary, asisten itu seorang yang membantu, person who helps in their job. Jadi seseorang yang membantu atau mensupport pekerjaan seseorang. Adapun pada pengertian dalam Oxford Thesaurus itu asisten research assistant dan teaching assistant. Jadi ada asisten peneliti dan asisten pengajar. Oke. Sedangkan dalam kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, asisten dosen adalah seseorang yang membantu dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dan menurut saya sendiri, asisten dosen adalah seseorang, baik itu mahasiswa, alumnus, atau dosen itu sendiri, ya, yang membantu melaksanakan tugas seorang dosen. Oke? Jadi asisten dosen itu tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen. Pernah dengar enggak? Ada dosen yang menjadi asdosnya profesor seperti itu kan? Oke, sampai sini clear. Dan membantu itu tidak hanya mengajar ya, tapi juga meneliti atau bahkan menerjemahkan dan yang sebagainya. Oke? Kemudian garis besar yang kedua adalah perbedaan jurusan yang menerapkan dosen dengan asdos dan yang tidak. Dosen dengan asdos, tentunya asdos memiliki peran sebagai penerus. Kadangkala dosen tidak masuk kelas. Nah, disitulah peran asdos untuk menggantikan dosen menjalankan tugasnya. Dan selain itu, asdos juga menjadi itu peran membantu untuk melaksanakan visi jurusan maupun fakultas gitu. Bedanya dengan fakultas atau jurusan yang tidak ada asdosnya seperti ini teman-teman. Ketika jam kosong teman-teman datang tuh, jadi sebelumnya teman-teman ada presentasi, terus tahu-tahu kelasnya kosong, pasti kan kecewa kan? Nah, untuk itu sangat diperlukan asisten dosen seperti itu. Oke. Poin yang ketiga atau garis besar yang ketiga yaitu tugas asisten dosen. Tugas asisten dosen secara garis besar menurut saya ada 2. Yang pertama meneliti dan yang kedua mengajar. Masih ingat Tridharma perguruan tinggi? Ada pedagogi pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang terakhir pengabdian pada masyarakat. Teman-teman, fungsi tugas asisten dosen yang pertama meneliti. Jadi tidak hanya mengajar di kelas ya, seperti yang biasanya kita dengar asdos itu mengajar di kelas menggantikan dosen, itu tidak hanya itu, tapi juga menjadi asisten penelitian. Ketika mahasiswa dilibatkan
dalam penelitian bersama dosen, tentunya banyak sekali job-job yang ternyata di lapangan itu tidak bisa kita prediksi sebelumnya gitu. Misalnya ketika di tengah-tengah kesibukan kuliah kita, dosen meminta kita untuk membuatkan surat, kemudian mengurus birokrasi surat itu, mengantarkan surat sekaligus. Bahkan ketika dosen sudah sibuk dengan bolak-balik ke luar kotanya, tidak jarang meminta kita para asdos untuk menerjemahkan proposalnya. Seperti itu teman-teman. Seperti pengalaman saya sendiri, itu sewaktu saya masih di perpustakaan, waktu itu sekitar jam 10 pagi, dosen meminta saya untuk menerjemahkan proposalnya sekitar 30 halaman. Nah, di situ rasanya saya panik dan aduh gimana nih? Karena bapaknya waktu itu meminta untuk mengirim filenya habis zuhur. Jadi kan dalam waktu yang sesingkat itu, dengan segala keterbatasan saya harus break the limit gitu. Ya akhirnya terlewati juga kan, bisa menerjemahkan dalam waktu yang sekian singkatnya. Oke. Pengalaman saya itu. Kemudian asisten mengajar. Oke. Dulu berdasarkan pengalaman saya ikut program magang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, mengikuti program magang, dan saya berkesempatan membantu Ibu Yuli Kuswandari, Asdos, untuk mata kuliah reading text. Jadi saat itu saya senang sekali disambut dengan senang oleh Ibu Yuli, dan saya sangat bahagia sekali, pokoknya nggak bisa terduga gitu. Kemudian sesuai dengan programnya mengajar di kelas selama 3 kali. Tapi di luar dugaan juga, ketika program magang selesai, ibu dosen tersebut meminta saya mengajar kembali. Jadi dimintain ngajar lagi gitu. Ya saya senang ya punya kesempatan itu, sesuai dengan permintaan dosen tersebut untuk mengajar kembali, dan saya juga berkesempatan menilai presentasi mahasiswa, kemudian mengamati presentasi mahasiswa, menilai mahasiswa, kemudian sempat berinteraksi dengan mahasiswa. Itu rasanya senang sekali, terlebih bisa sharing-sharing mengenai selepas kuliah nanti mau ambil beasiswa atau mau lanjut S2 dengan biaya sendiri, atau mau bekerja atau menikah dan sebagainya. Oke. Kemudian ini poin yang ketiga sudah selesai ya. Garis besar yang keempat itu semester berapa menjadi asisten dosen. Pengalaman saya menjadi asisten dosen itu di semester 8 pada saat mengerjakan skripsi. Jadi waktu itu saya diminta dengan Bapak Zulkifli Lesi dan Profesor Sakot Sirait untuk menjadi asisten penelitian proyek mereka. Oke. Saya sangat berterima kasih dengan bisa berkesempatan bergabung menjadi asisten dosen untuk profesor dan dosen yang memang bagus sekali kualitasnya di kampus. Yang kelima, manfaat menjadi asisten dosen. Manfaatnya tentu kita mempunyai pengalaman ya, pengalaman yang sangat berharga. Kemudian juga nambah kualitas pengembangan diri kita, nambah juga di CV kan, yang tentunya bakal bermanfaat ketika teman-teman melamar pekerjaan maupun mencari beasiswa seperti itu. Dah, begitulah cerita saya, pengalaman pribadi menjadi asdos atau asisten dosen. Ditunggu ya saran dan ingin dibuatkan video apa lagi. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.